Shalom saudara, edisi Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas mengenai proses menjadi murid. Sebagian besar dari kita pernah mengenyam pendidikan sebagai seorang murid. Siapa sih seorang murid itu? Ia adalah seseorang yang memiliki komitmen, kerendahan hati, dan keinginan yang kuat dalam dirinya untuk selalu belajar dan menyelesaikan tugasnya. Nah, seorang murid membutuhkan guru yang mampu menuntun dan mengajarnya, sampai murid itu menjadi ahli di bidangnya, dan bisa menduplikasi apa yang pernah dibuat oleh sang guru. Tuhan Yesus ialah sang guru agung. Ia memerintahkan murid-muridnya untuk pergi ke segala bangsa, guna memberitakan Injil dan memuridkan orang-orang yang belum diselamatkan. Sebagai pengikut Tuhan, kita juga termasuk murid-muridnya yang bertugas melanjutkan pemberitaan Injil, menyebarkan kebenaran firman Tuhan untuk menuntaskan amanat agung. Memang tidaklah mudah dalam mengerjakan pemberitaan Injil, maka dari itu, para murid memerlukan bantuan Roh Kudus untuk dapat menyampaikan pesan dengan hikmat. Roh Kudus akan menolong sehingga hal yang sulit itu dapat dikerjakan dengan baik. Sebelum mengutus para murid, Yesus memanggil orang-orang untuk dimuridkan sebagai proses persiapan. Mereka diberi pengajaran untuk dapat mengenal Tuhan dan kerajaan-Nya. Ada 3 hal yang perlu dilakukan untuk memastikan bahwa murid-murid siap melakukan tugas penting ini. Langkah pertama ialah mau menerima panggilan dan mengikuti Yesus. Siapa sajakah yang dapat menerima panggilan untuk mengikuti Yesus? Yaitu orang-orang yang berasal dari berbagai latar belakang berbeda, dipanggil untuk menjadi pengikut Tuhan Yesus, diperlengkapi dengan firman, dan diberi kuasa untuk melakukan tugas penyelamatan. Banyak orang muda yang beranggapan bahwa menjadi murid adalah sesuatu yang membosankan, karena banyak menekankan hal-hal batiniah mereka. Pandangan itu tidak tepat, karena menjadi murid Kristus adalah kehidupan yang penuh gairah kudus yang akan membawa kepada kepuasan dan kebahagiaan. Yohanes 8 ayat 34 berkata, "Sesungguhnya orang yang berbuat dosa ialah hamba dosa. Dosa mengikat manusia dan membuat orang melakukan hal-hal buruk dan salah berulang-ulang sampai menjadi kebiasaan berdosa." Sebagai murid yang menerima panggilan, kita perlu memiliki kebiasaan baru yang menyenangkan hati sang guru. Untuk mengubah kebiasaan lama menjadi baru, diperlukan proses yang disebut pemuritan. Pemuritan akan membawa kebiasaan baru dalam kehidupan orang-orang yang melakukannya. Tujuan Yesus memuridkan ialah agar para murid siap melakukan tugas yang besar, yaitu pemberitaan kasih Tuhan yang menyelamatkan manusia dari dosa. Salah satu aspek penting yang perlu dimiliki oleh seorang murid adalah memperbesar kapasitas manusia rohnya. Yang kedua ialah murid bersedia untuk diajar. Untuk mengalami perubahan hidup dari manusia lama menjadi manusia baru, murid-murid perlu firman Tuhan yang disampaikan terus-menerus sampai mereka memiliki kerelaan hati untuk mau berubah, diajar, dan taat melakukan perintah Tuhan. Sikap inilah yang sangat diperlukan pada diri seorang murid. Karena tanpa hati yang mau diajar, orang akan terus-menerus mengalami pergumulan dalam batinnya ketika menerima firman. Kita belajar dari Simon Petrus. Ia adalah seorang nelayan. Tuhan Yesus berkata bahwa Simon Petrus akan dijadikan penjala manusia. Seorang nelayan menjadi seorang rasul, ini merupakan suatu lompatan yang sangat besar. Apa yang menjadikan Petrus bisa mengalami perubahan sebesar itu? Jawabannya adalah hati yang taat, mau belajar, dan diajar oleh kebenaran firman Tuhan yang didengarnya. Dalam pengiringannya bersama Yesus, sedikit demi sedikit terjadi perubahan dalam diri Simon Petrus. Firman Tuhan berkuasa mengubah hidup manusia dengan catatan orang tersebut membuka hatinya untuk mau diajar dan taat. Hal ketiga yang perlu dilakukan oleh seorang murid ialah bergantung sepenuhnya kepada Roh Kudus. Ini adalah aspek paling penting yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-murid. Ia menjalani kehidupan yang sangat bergantung kepada Roh Kudus. Ia memerlukan pelatihan dan praktek dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 berkata, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Murid-murid diajar mengenai mujizat, melihat Yesus melakukan mujizat, dan akhirnya mempraktekkan mujizat kepada orang yang membutuhkan. Inilah teladan yang Tuhan ajarkan untuk generasi saat ini.
Dengan perkembangan informasi yang mudah diakses, generasi saat ini lebih suka melihat dan mencari figur-figur yang dapat mereka ikuti sesuai dengan keinginan mereka sendiri, yang belum tentu sesuai dengan kebenaran firman Allah. Seringkali hal ini mengakibatkan murid dengan mudah meninggalkan pemimpinnya. Hal ini merupakan salah satu wujud perubahan pada generasi ini. Itulah mengapa kita sebagai murid Kristus perlu memiliki keteguhan hati untuk mau dimuridkan dan mengerjakan proses pemuritan itu sendiri. Perlu tuntunan Roh Kudus untuk kita memilih pemimpin atau figur teladan yang sesuai dengan karakter Yesus. Dan untuk para mentor, tetap semangat dan terus membangun diri agar melahirkan murid-murid yang siap menyelesaikan amanat agung. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Sekali lagi katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau
sungguh-sungguh katakan, ku selalu sayang Tuhan. Lebih sungguh-sungguh lagi, sekali lagi katakan, ku mau memuji. Sialah Bapa sini. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa, memohon berkat daripada Tuhan. Bapa, kami sungguh berterima kasih kepadamu. Engkau telah mengutus putramu yang tunggal dan mengambil bagian kami, mengorbankan dirinya, telah bangkit dari kematiannya, menang atas dunia ini. Dan itu sebabnya Tuhan, malam ini kami berkumpul bersama-sama merayakan kemenangan-Mu Tuhan. Dan biarlah kemenangan itu menjadi bagian kami yang percaya dan berharap kepadamu. Kami berdoa Tuhan untuk umat kepunyaan Tuhan yang sore ini tinggalkan keluarganya, rumah tangganya, pekerjaannya, dan boleh hadir sebagai ucapan syukur kepadamu Tuhan, bahwa Tuhanlah yang berikan kemenangan kepada setiap mereka. Karena itu kami mengucap syukur atasnya di dalam nama Tuhan Yesus. Saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami butuh pengurapan kuasa dan hikmat daripada-Mu. Sebab kami siap mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tolak secara kuasa yang tidak berasal daripada-Mu. Dan bila Roh Kudus yang berkuasa atas kami dalam ibadah sore ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari semua kita yang percaya sama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu, kita tetap berdiri. Kita baca satu ayat dari Amsal pasal 21 ayatnya yang ke-31. Kita baca bersama-sama. Amsal pasal 21 ayatnya yang ke-31. Yang sudah ketemukan boleh bersama-sama saya katakan amin. Amin. Mari kita bersama-sama baca 1, 2, 3. Kuda diperlengkapi untuk hari peperangan. Tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Sekali lagi, kuda diperlengkapi untuk hari peperangan, tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian.
Salam. Salam. Selamat malam semuanya. Apa kabar? Saudara sudah menang atau belum? Sudah menang ya? Yang sudah ikut merayakan Paskah kemarin, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Bahwa saudara mengambil bagian di dalam pengorbanan Yesus Kristus, dan hari ini kembali kita berkumpul bersama-sama. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, firman Tuhan pada malam ini saya akan menyampaikan kepada kita. Dan tema kita malam ini adalah menang untuk bersaksi. Ya. Menang untuk bersaksi. Bapak Ibu sekalian, bahwa Amsal telah memberikan satu pengertian kepada setiap kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus, bahwa orang yang menang pasti harus berjuang. Orang yang menang itu harus melalui proses. Dan orang yang menang itu harus taat dalam proses. Baru di ujungnya akan disebut sebagai orang yang menang. Bahwa Yesus Kristus sendiri untuk menyatakan diri sebagai putra yang tunggal, dan dia masuk di dalam sebuah proses mengambil bagian kita, mengambil bagian dosa kita, disalibkan di kayu salib, dan dia tidak mundur dari kayu salib itu. Dia taat di sana sampai saatnya selesai. Dia turun sampai ke dalam maut, dikuburkan, mati. Lalu kemudian 3 hari dia bangkit dari antara orang mati sebagai tanda kemenangan anak Allah yang hidup. Karena itu saudaraku yang dikasih Tuhan, firman Tuhan ini memberikan kita satu pemahaman bahwa kita masih ada di bumi ini, kita wajib untuk bekerja, kita wajib untuk belajar, kita wajib untuk melayani, dan tugas itu penting bagi kita sekalian. Orang yang bekerja akan memperoleh hasilnya. Orang yang belajar, taat belajar, akan memperoleh nilai yang baik. Orang yang setia dalam pelayanan akan disebut sebagai anak-anak yang setia. Karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada sebuah kisah dikatakan demikian. Olimpiade di Los Angeles, tepatnya tahun 1984. Ada seorang yang bernama Gabriela. Dia ikut dalam satu pertandingan maraton. Hampir mendekat dengan finish itu, dia ternyata dehidrasi. Dan karena panasnya, suhu panas yang cukup tinggi pada saat itu, membuat dia tidak berdaya. Lalu tim Olimpiade itu menghampiri dia. Diajak untuk berhenti dalam lomba itu. Tapi dia sendiri tidak mau berhenti. Dia mau terus berlari ke depan. Dan akhirnya dia sampai finish Bapak Ibu. Walaupun dia tidak menjadi juara, dia menjadi orang urutan yang ke-37. Tapi pada saat itu, Gabriela disebut sebagai orang yang ternama. Karena dia dalam proses yang berat itu, dia punya tujuan hanya satu, harus sampai finish. Menang itu biasa. Memegang trofi adalah sesuatu yang biasa. Tapi mencapai sebuah finish ada sesuatu yang harus sampai. Dan dia melakukan itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Peristiwa itu mengingatkan kepada kita sekalian sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, bahwa menjadi orang Kristen tidak sekedar kita menjadi orang Kristen, tapi menjadi orang Kristen betul-betul harus kita taat dan sungguh-sungguh kita mengikuti perintah-perintah Tuhan. Harus masuk dalam proses. Berbagai macam cara Tuhan mau bawa kita dalam proses apa? Tergantung dia
Sebab Dia yang tahu akan kita dibawa ke sana dan berhasil atau beruntung. Dan kemudian kemenangan itu pun Dia yang memberikan kepada kita. Kalau kemenangan itu hanya sebuah target semata, maka menang itu biasa. Mencapai sebuah pencapaian adalah sesuatu yang biasa. Biasa saja kalau menurut Tuhan. Menurut kita luar biasa. Karena memang kita kerja, tapi kita tidak mengandalkan Tuhan. Tapi waktu kita mengandalkan Tuhan, Dia bilang, oh ini engkau anak yang luar biasa. Maka kemenangan itu diberikan kepada kita dengan sesuatu yang berharga dan nilainya sangat mahal. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Menang untuk bersaksi dalam poin berikut adalah bahwa kemenangan Yesus menjadi kesaksian bagi dunia. Kemenangan manusia atau saudara-saudara adalah menjadi kesaksian untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Keluarga kah? Lingkungan kah? Tapi Yesus menang, kemenangannya menjadi untuk keselamatan bagi setiap umat manusia. Karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini menguatkan kita bahwa kuda diperlengkapi untuk hari peperangan, tapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Setiap kita boleh saja berjuang, setiap kita boleh saja belajar, setiap kita boleh saja bekerja dan melayani. Tetapi pada akhirnya Tuhan yang memberikan kemenangan itu kepada setiap kita. Kalau kita menyadari bahwa kemenangan itu berasal daripada Tuhan, maka kemenangan itu harus kita pelihara dengan baik. Kita jaga dengan baik. Tapi kalau kemenangan itu diraih karena kekuatan kita semata-mata, maka kita akan bilang, lihat gua, hebat kan gua, menang kan? Dan itu hanya cukup buat kita. Dan Tuhan bilang, kamu tidak menang. Akhirnya lewat 1 bulan, lewat 1 tahun, kemenangan itu sirna. Saudara, Mike Tyson itu disebut sebagai si leher beton. Tapi ketika melawan Holyfield menulis di Hanskunnya, Filipi pasal 4 ayat 13 kalau tidak salah. Dan ayat itulah mempermalukan Mike Tyson sampai hari ini. Saudara kalau baca perjalanan Tyson hari-hari ini, dia menjual diri untuk mencari makan. Menjual diri kepada pelacur-pelacur baru dapat makan. Kenapa? Karena dia meninggalkan Yesus dan melakukan yang salah. Dan kemenangan itu tidak menjadi kemenangan yang berasal dari Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Next. Poin pertama adalah menyelesaikan pertandingan dengan baik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Setiap kita, orang-orang yang percaya kepada Kristus dan menggantungkan seluruh pengharapan hidupnya kepada Tuhan, maka dia harus menyelesaikan pertandingan dengan baik. Tidak asal bekerja, tidak asal berdagang, tidak asal sekolah, tidak asal melayani, tetapi sungguh-sungguh dia harus menyelesaikan tugas itu sebagai sebuah panggilan yang baik bagi Tuhan. Orang melayani, maksud saya begini, orang menuntut ilmu, kadang-kadang kita bilang begini, oh ini kewajiban orang tua untuk menyalahkan anak. Padahal sebetulnya tidak. Itu kasih karunia Tuhan yang melalui orang tua, anak-anak kita bisa sekolah. Kalau orang hanya bekerja saja sebatas usaha manusianya, maka itulah hasil usaha kita sendiri. Kita tidak menghargai itu, bahwa hasil itu dari Tuhan. Nah, ketika kita menghargai setiap panggilan itu, menghargai setiap usaha itu, menghargai setiap pekerjaan itu, maka itu kita
maksud saya adalah berdasarkan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita telah menghargai panggilan pekerjaan itu. Dan Yesuslah yang ditinggikan, kita berkurang-kurang. Saudara-saudaraku, jemaat Tuhan yang dikasihi, mari kita merenungkan pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib itu sendiri. Bahwa dia mengambil keputusan melakukan itu hanya untuk saudara dan saya, supaya memperoleh keselamatan. Sebab dosa kita harusnya kita dibawa kepada kematian. Tapi dia mengambil bagian itu supaya kita memperoleh keselamatan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-7. 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-7 dikatakan demikian. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ternyata kemenangan itu harus sampai akhir. Kalau masih dalam perjalanan, belum sampai finish, itu belum berakhir. Nanti disebut gagal. Perjalanan itu gagal. Atau pertandingan itu gagal. Kalau kita berusaha sampai finish, akan disebut, orang ini bisa juga sampai finish. Menang juga sampai finish. Bisa bertahan sampai finish. Walaupun tidak disebut sebagai pemenang. Tapi dihargai upayanya, usahanya. Tuhan selalu menghargai orang setiap pekerjaan kita. Tuhan selalu menghargai pekerjaan kita. Tuhan selalu menghargai rumah tangga kita. Tuhan selalu menghargai pasangan hidup kita. Karena itu maka Tuhan memberikan menjadi satu daging. Bukan dua daging, Bapak Ibu. Menjadi satu daging. Disebutnya satu. Maka ketika satu sakit, yang satu juga ikut sakit. Tapi hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, banyak keluarga, banyak rumah tangga, ketika satu salah menjadi beradu. Maksudnya begini, kamu bisa, saya juga bisa lah. Bapak Ibu, kami layani satu keluarga yang tidak mau ngalah satu dengan yang lain. Suami selingkuh. Istri bilang, saya juga bisa. Lalu istri selingkuh, Bapak Ibu. Suami kawin lagi. Istri pun kawin lagi, Bapak Ibu. Suaminya kawin 2 kali. Istri kawinnya 3 kali. Terakhirnya masuk koperkasi. Dan masih ada dalam lokasi. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan. Dunia berusaha untuk mempermulukan kita. Tapi Yesus berusaha untuk memberikan kemenangan kepada setiap kita. Karena itu saudaraku yang dikasih Tuhan. Saling membalas itu menurut Tuhan tidak ada untungnya. Tapi menurut daging bangga banget. Jadi kita memilih Tuhan Yesus atau memilih daging kita. Itu keputusan ada pada Anda dan saya. Kekasih-kekasih Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu. Maksud saya, sebuah kemenangan yang terindah, besar ataupun kecilnya, tidak terletak pada hasilnya, tetapi terletak pada prosesnya. Banyak orang melihat, engkau sukses ya, hebat, keren. Tapi dia tidak tahu prosesnya. Tidak tahu prosesnya. Orang lain membangga-banggakan, luar biasa ya. Tapi prosesnya dia tidak tahu. Begitu juga anak-anak. Misalnya ini contoh, tidak ada di sini, ada di tempat lain. Anak-anak misalnya. Bangga dengan keberhasilan orang tuanya. Padahal orang tua prosesnya dari muda mereka menikah, berdua berjuang, setengah mati. Anak-anak ini belum tahu proses itu. Begitu mereka tahunya setelah orang tua sudah usia 45 tahun melihat perkembangan itu, hasilnya anak itu lahir dan mereka besar di atas proses yang sudah berjalan baik. Mereka sekolah, lalu orang tua belikan mobil misalnya,
Dia jalan dengan mobil gagah-gagahan, knalpotnya diganti dengan knalpot yang racing, bunyinya keras banget kalau masuk pekarangan orang, bangga banget. Padahal itu hasilnya orang tua dan dia belum memperoleh sebuah kemenangan. Itu kemenangannya orang tua. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, ada satu warga binaan kita. Orang tua berhasil belikan satu mobil, diganti knalpotnya racing. Dia masuk di komplek, tidak usah saya sebut kompleknya, gak enak. Dan akhirnya satu waktu di jalan bersama teman-temannya, lalu dipinjamkan mobilnya. Kamu dong pakai mobil saya, coba deh, keren banget, dikasih. Bapak Ibu tahu, ditabrak mobil itu udah bisa dipakai lagi, hancur. Mesinnya juga hancur. Tapi orangnya selamat, Bapak Ibu bayangkan. Mesinnya hancur, mobil itu hancur, orangnya selamat. Kemudian mereka karena kebebasan terjadi lalu dia main ganja, dia sekolah di Benabur, oh keren, Benabur di kelas terakhir itu, kelas 3. Bergaul di sekolah bagus, tapi di luarnya rusak, lalu akhirnya selesai juga. Lalu kuliahlah di Jerman. Di Jerman lah dapat 1,5 tahun, tidak jadi dari pulang. Lalu pindah di Universitas Pancasila, tidak jadi juga keluar lagi, lalu pindah lagi di kampus yang lain. Dan gagal, terakhirnya masuk di kampus Oberkasih. Hari ini masih ada di Oberkasih. Sebagai warga binaan Oberkasih. Ini bukan berarti kemenangan. Kemenangan itu adalah melalui sebuah proses. Dan proses itu dihargai oleh Tuhan dan kemudianlah Tuhan yang memberikan kemenangan itu kepada setiap orang yang betul-betul melakukan proses itu. Mengalami proses itu, menikmati proses itu sampai finish. Disebutnya pemenang. Karena Tuhanlah yang memberikan kemenangan itu. Nah saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Marilah kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Supaya kita mempunyai nilai yang diberikan oleh Tuhan Yesus sendiri. Bahwa Anda, saya, pemenang sejatinya. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Kristus Yesus. Yang kedua, kemenangan iman. 1 Yohanes 4 1 Yohanes 5 ayat yang keempat dia katakan demikian. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Bahwa hanya iman kitalah yang mengalahkan dunia. Dunia saudara, dunia saya tidak bisa diselesaikan oleh iman orang lain, kecuali iman Anda sendiri atau iman saya sendiri. Dagingku dan dagingku itu berperang melawan Roh Kudus dalam kita setiap hari, setiap saat. Misalnya, kalau talenta kita pemarah, wah, tiap hari pemarah Bapak Ibu. Dan kalau kita tidak menjalankannya bersama dengan iman kepada Kristus, maka kita akan ujungnya menjadi pemarah. Sampai akhirnya kita menjadi orang pemarah. Tapi kalau berjalan bersama dengan Kristus, maka Tuhan akan menolong kita. Melalui Roh Kudusnya akan memampukan kita untuk mengalahkan daging kita yang adalah amarah itu. Lalu akan kita disebut sebagai, tiba-tiba teman kita, sepelayan kita akan berkelakar begini. Kok lu berubah ya? Misalnya begitu. Keren banget lu berubah ya. Lalu kita tidak marah juga, kita bilang, keren banget. Karena Tuhan Yesus di dalamku. Tapi coba, ada teman bilang begini, tiba-tiba sih lu berubah. Kenapa sih lu berubah? Kok hari ini tumben lu pegang Alkitab, mau kemana sih? Misalnya begitu. Karena tadi mau ke gereja lewat depan rumahnya. Lalu kita, permisi ya, kita pegang Alkitab di sini. Keren. Karena tadinya biasanya nongkrongnya di Lapo, misalnya ini Lapo.
Karena di Pakelaru cuman ada di Kupang dan tidak ada di Jakarta. Itu orang Kupang bilang Pakelaru. Kalau orang Jakarta bilang Lapo. Biasanya nongkrong di Lapo, kok hari ini lu berubah ya? Keren banget. Mimpi apa lo? Misalnya begitu. Marah dia, karena dia bertobat marah. Tunggu lo, gua pulang gereja lo habis lo. Pakai gereja lo pulang gereja lagi, coba bayangkan. Nah, kalau marah-marah aja lah, nggak usah bawa nama gereja lo. Pakai pergi gereja lalu pulang baru pukul orang. Misalnya itu enggak bagus. Saya punya latar belakang tidak baik. Kurang lebih tahun 2015. Saya dari Kampung Sawah mau ke Pondok Gede. Bapak Ibu, begitu saya mau belok di pertigaan, mau ke kiri itu, ada angkot 02. Tiba-tiba lewat depan saya, langsung motong jalan. Bemper belakang dia, nyangkut bemper depan saya, copot Bapak Ibu. Oh itu benar-benar saya marah. Memang saya tidak mukul. Cuman saya turun, saya bilang, lu bisa bayar enggak? Dia bilang enggak. Saya cabut kuncinya. Saya naik mobil, saya copot itu bemper depannya, saya taruh di belakang, lalu saya bawa ke dia. Saya bawa tak kasih di ke polsek yang sebelah. Saya sampai situ, polisi cuma terima dan tidak nanya, ini kuncinya siapa enggak. Lalu saya pulang. Saya lihat orang itu, dia garuk-garuk kepala Bapak Ibu. Dia bilang sini, kunci, mau, tapi dia garuk kepala enggak ngomong. Itu sifat saya yang tidak baik. Itu saya harus kasih tahu. Dan jangan tiru itu. Hari ini kita berubah karena kemurahan Kristus Yesus. Hari ini saya bisa berubah karena kasih karunia Tuhan. Bayangkan, saya cabut kunci kontaknya, saya antar ke pos itu, dia masih di situ. Dia dorong itu mobil sampai ke Mandiri Bapak Ibu. Dia dorong itu mobil sampai Mandiri, diparkir di situ. Saya tidak tahu itu polisi bisa kasih kunci atau enggak, saya juga tidak tahu. Dan ini karakter yang tidak baik. Jangan tiru itu. Jangan balas dendam dengan dendam. Maksudnya jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Kembali kepada firman Tuhan. Bisa ditampilkan poin 2. Yang kedua, Pengkhotbah pasal 7 ayat 8 dia katakan begini. Akhir suatu hal lebih baik dari awalnya. Maaf di sana ada salah ketik. Akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Orang seringkali dinilai bukan di awal, tapi seringkali dinilai pada akhir. Orang memperoleh ijazah dari sekolah di akhir tahun, di mana dia belajar. Bukan dikasih duluan ijazah. Saya kasih ijazah duluan ya, nanti kamu sekolah ya. Enggak begitu. Kita harus belajar dulu, baru terima ijazah. Kehidupan kita masuk dalam kerajaan sorga, kita juga harus masuk dalam proses iman. Kita harus masuk dalam proses iman. Terkadang kalau saya pakai pemarah ya, contoh pemarah. Kalau orang pemarah, itu Tuhan masuk di situ, menguji kita di sana. Sampai kapan kita lulus dulu? Marah-marah ini selesai dulu, baru dibilang, oh kamu menang. Dites ulang-ulang. Dan berkali-kali kita harus ditimpa dengan proses itu sampai dibentuk kita menjadi menang. Setelah menang, tidak cukup sampai situ, dikasih yang lain lagi. Di sepanjang hidup kita diproses oleh Tuhan supaya kita menjadi pemenang sejati. Orang masuk surga itu adalah orang-orang yang menang dalam pertandingan imannya. Saudara-saudaraku yang dikasih dalam Kristus Yesus,
Mari kita terus membawa hidup kita kepada Tuhan, supaya kita memperoleh kebenaran dan pembenaran dari Allah. Kemenangan iman. Seringkali, saya ulangi, yang terutama kita telah mengalahkan dunia, yaitu rasa jengkel, kesal, dan marah. Iman kita melakukan hal yang benar, pasti akan memberikan kemenangan kepada kita. Inilah arti kemenangan iman. Artinya, saya dan Anda tidak membiarkan kedagingan kita atau ego menguasai, dan iman Anda telah berhasil mengalahkan kedagingan kita. Imanlah yang bisa membawa kita untuk berhasil mengalahkan kedagingan kita, ego kita. Orang marah, orang dengki. Akhirnya kita mesti sebagai orang percaya kita mau bilang begini, lebih baik orang marah kita daripada kita marahin orang. Amin. Amin. Lebih gampang itu Bapak Ibu. Lebih baik orang marahin kita daripada kita marahin orang. Lebih gampang begitu. Dengar aja dia marah. Dengarin aja. Orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang tenang banget hati, damai hati. Tapi kalau orang-orang pemarah itu tidak tenang Bapak Ibu. Dia kalau sudah tidak senang, dia jual rumahnya dipindah lagi. Dan dia ada di komplek yang lain atau tempat yang lain, sama juga. Dan akhirnya begitu. Sama juga Bapak Ibu, saya di tempat kami, 9 tahun orang itu setiap waktu harus marah saya. Dan kalau dia marah itu tidak satu tangan ditunjuk, 2 jari dia tunjuk begini. Dan bukan dari jauh, dekat. Karena seringkali kami kan tidak punya parkiran waktu itu. Jadi orang itu kalau mau datang ke tempat kami, ada yang kasih tahu kita, ya kita pergi izin. Tapi kalau ada yang tidak kasih tahu, ya sudah dia main parkir aja. Lalu dia marah selama 9 tahun. Kali yang terakhir masuk tahun yang ke-10 dia bilang begini, itu bukan pelayanan itu. Karena itu masuk areanya Tuhan. Saya harus jelaskan biar dia mengerti. Saya bilang, Bapak tanggung jawab atas perkataan. Saya cuman begitu. Sejak saya katakan begitu Bapak Ibu, hanya lewat 3 hari, anaknya main, maksudnya begini, dia pinjam uang di salah satu bank swasta. Lalu orang bank itu kejar-kejar anaknya dan rumahnya dijaminkan. Lalu 3 hari itu dia datang ke rumah bilang begini, John, tolong saya dong. Kan orangmu banyak, mungkin ada yang bisa beli rumah saya katanya. Saya bilang, saya belum pernah. Saya tidak tahu siapa yang saya harus minta tolong. Saya bilang begitu. Tapi saya bilang begini, kebetulan saya ada sebuah selebaran. Saya bilang begini, ini mungkin bisa, Bapak bisa bawa ke bank ini, bisa minjam. Bapak Ibu, ternyata dia belum bisa sampai ke sana. Saya tetap menghampiri dia. Saya bilang begini, kasih tahu keluarga dulu, mungkin ada keluarga yang bisa beli rumah itu. Bapak Ibu tahu, 1 hari kemudian keluarganya itu beli rumah itu. Dan dia harus pindah. Dia pindah ke daerah Bogor ke sana lah. Ya, saya lupa namanya. Dan karena orang ini tidak baik dengan semua lingkungan, saya yang bisa mengantar Bapak ini, keluarga ini. Cianjur maksud saya. Karena saya harus mengantar. Saya ngantar jam 1 kami sampai sana, jam 12 kami sampai di sana, jam 3 lalu saya pulang. Bapak Ibu, waktu pulang itu kan saya naik motor. Jadi saya kan belum tahu puncak 2 itu, jalannya kan berkelor-kelor. Jadi saya habis makan durian itu, saya pikir, oh ini sudah sore karena sudah jam 5 Bapak Ibu. Saya larinya kencang, memang saya suka larinya sendiri itu kencang. Saya pikir jalan itu lurus, lalu turun, saya pikir nanti naiknya akan lurus. Ternyata waktu naiknya itu belok ke kanan. Saya kebablasan lurus dan
Bapak Ibu tahu, pinggiran itu baru saja mereka buat pelebaran jalan dan batu kali. Saya buang motor itu ke situ dan saya tidak apa-apa. Motornya hancur sebelah kirinya, saya tidak apa-apa. Saya bangun, lalu saya angkat celana, lihat kaki kanan kiri tidak luka. Saya turunin, angkat jaket, ternyata tangan saya juga tidak apa-apa. Saya buka helm, kepala saya aman. Baru saya angkat motor itu, ternyata motor agak bengkok begini Bapak Ibu. Terus orang-orang itu cuma lihat saya. Saya ternyata harus geser motor itu pelan-pelan ke bengkel, kebetulan tidak terlalu jauh, hanya 100 meter tapi luar biasa. Dan selesai diperbaiki motor itu sudah 6:30. Dan turun dari puncak itu, waduh gelap banget. Nah, kembali kepada firman Tuhan, bahwa ketika kita percaya sama Tuhan, Tuhan berikan pembelaan kepada kita. Dan saya betul-betul Bapak Ibu, nolongin orang yang jahatin kita. Dan Tuhan kasih ujian, dan Tuhan buktikan bahwa dia membela kita. Saya tidak luka, tidak patah tulang, tidak lecet pun Bapak Ibu. Dan bisa sampai hari ini. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, poin yang ketiga, kemenangan atas dosa dan kemanusiaan kita atau manusia lama kita. Menang atas dosa dan manusia lama. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, perjalanan kita masing-masing bukanlah orang baik-baik saja. Amin. Kita berasal dari latar belakang yang berbeda, budaya yang berbeda, adat istiadat yang berbeda, dan tentu karakter kita yang berbeda. Nakal juga yang berbeda-beda. Nakal saya dan nakal Anda pasti berbeda. Tapi hari ini Tuhan mengalahkan kita, manusia lama kita. Hari ini kita berkumpul bersama-sama, merayakan kemenangan Tuhan Yesus. Bangkit dari antara orang mati dan berikan kemenangan bukan saja kepada Anda, tetapi juga kepada saya. Bukan saja kepada kita hari ini, tetapi juga kepada orang-orang lain yang ada di luar sana, yang percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kematian Tuhan Yesus Kristus membawa keselamatan bagi umat manusia, sebab kematiannya memberikan pengorbanannya, telah memberikan kemenangan bagi kita. Waktu kita memilih Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita memilih untuk melepaskan dosa-dosa kita dan menerima hidup yang baru dan disebut menang atau pemenang dan memperoleh hidup yang baru. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita bisa tersenyum di tengah-tengah persoalan kita. Tapi orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus, mereka menganggap masalah itu sebagai ujian yang berat. Mereka saling menuding satu sama yang lain. Tapi orang yang percaya kepada Kristus menerima proses itu sebagai sebuah ucapan syukur, bahwa ujungnya nanti akan menerima kemenangan. Saudaraku, marilah kita akan masuk dalam hidup kita. Kita akan melakukan, kita akan berjuang, kita akan melayani di sana. Roma 8 ayat 13 dikatakan demikian. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika saudara, saya dan Anda, kita masih saja hidup di dalam kedagingan kita, maka kita akan mati. Dan kematian itu akan kematian kekal. Tapi ketika kita hidup di dalam roh, maka roh akan menuntun kita untuk memperoleh kehidupan itu. Karena itu, jangan sering-seringlah, tapi terus-terusan mengajak Roh Kudus hidup di dalam pujian, doa,
penyembahan dan baca firman Tuhan tiap-tiap hari. Sebab itulah yang kita harus lakukan dalam hidup kita tiap-tiap hari. Kemenangan itu hanya datang daripada Tuhan. Kemenangan itu tidak bisa diberikan oleh dunia semata. Dunia bisa kasih. Misalnya kita mencapai sebuah olahragawan akan dihargai, dikasih uang yang cukup banyak. Misalnya pemain bola. Misalnya, hari ini kaya raya memang. Tapi kita tidak tahu hidup dengan Tuhan atau tidak. Kita tidak tahu. Sebab itu kehidupannya dia dengan Tuhan. Sekarang Anda dan saya, kita dengan Tuhan. Saudara-saudaraku, marilah kita terus intim dengan Tuhan. Supaya kita dibenarkan oleh Tuhan. Akhirnya kemenangan bukanlah soal perjuangan semata. Dan hasil yang baik semata. Tapi pertandingan, perjuangan, perjalanan dengan iman. Kita kepada Tuhanlah. Dalam proses itulah kita akan disebut sebagai pemenang. Amin. Mari Bapak Ibu, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saya undang imam musik. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saya undang kita bangkit berdiri. Firman Tuhan berkata demikian. Jadi karena barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
Mari sebelum kita makan roti dan minum dari cawan ini, setiap kita mengakui kesalahan kita di hadapan Tuhan. Mungkin hari ini, kemarin, bulan yang lalu, atau tahun yang lalu, masih ada utang dosa yang belum kita selesaikan. Kita buka di hadapan Tuhan. Akuilah di hadapan Tuhan, sebab Dia Maha Adil untuk memberikan kemenangan dan pengakuan kepada setiap kita. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, di hadapan-Mu ya Bapa, kami tidak mampu menyembunyikan dosa dan kesalahan kami. Sebab Engkau tahu dan Maha tahu untuk mengetahui setiap dosa dan kesalahan kami. Karena itu kami datang di hadapan-Mu mengaku dosa kami dan ampunilah kami Bapa. Ada yang kami sengajakan, ada yang kami tidak sengajakan. Ada yang kami melihat, mendengar, dan juga melakukan dalam hidup kami. Kami mohon pengampunan daripada-Mu. Sebab kami tahu, kami akan diberikan pengampunan dan kelepasan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu kita siapkan roti, mari kita angkat setinggi-tingginya di atas kepala kita. Tuhan Yesus bersabda demikian, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang dikasihinya, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan setinggi-tingginya di atas kepala kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan yang di atasnya adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Mari sembah Yesus. Oh haleluya, 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 haleluya. Haleluya Yesus, terima kasih Bapa. Haleluya, 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 haleluya. Oh haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
kepadamu Tuhan. Kami telah memperingati akan kematian-Mu dan pengorbanan-Mu di kayu salib. Dan kami percaya kami akan memperoleh kemenangan. Amin. Yang sakit akan disembuhkan. Amin. Yang lemah akan dikuatkan. Amin. Yang terikat akan dilepaskan. Amin. Yang susah akan dihiburkan. Amin. Karena kami percaya akan Yesus Kristus Tuhan, Sang Pelepas itu. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah Tuhan menolong kami 1 minggu ke depan, 1 bulan ke depan. Dalam usaha kami, dalam pekerjaan kami, dalam studi kami. Dan pelayanan kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Umat-Mu Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Engkau berkati usaha mereka, pekerjaan mereka, rumah tangga mereka, anak-anak mereka laki-laki dan perempuan. Buatlah mereka menjadi berhasil. Karena kami tahu hanya datang daripada-Mu kemenangan itu terjadi. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih kami mengucap syukur kepada-Mu. Berkati kami sekalian. Dan kalau sebentar kami akan pulang, biarlah Engkau menyertai kami dalam perjalanan tibakan dengan selamat sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu, angkat hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Pulanglah, kembalikanlah ke rumah tanggamu dan terimalah berkat Tuhan. Berkat damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga. Melalui Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Yang sudah mengorbankan dirinya di kayu salib itu. Dan dalam tuntunan kuasa Roh Kudus, kiranya menyertai saudara dan saudari. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kalinya. Dan menemukan saudara orang-orang yang setia. Mari sama-sama kita katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak John atas khotbahnya. Ibadah sore telah selesai, Bapak Ibu Saudara boleh bersatu sejenak.